Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah ya Ibu. Masih semangat ya? Masih. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Baik. Yang pertama Suci, hadir Bu. Bella, hadir Ibu. Bella, Hadir Ibu. Nia, hadir Bu. Lilis, hadir Ibu. Nova, hadir Ibu. Alia, hadir Ibu. Silvi, hadir. Intan, hadir. Ica, Hadir. Naga, hadir Bu. Afif, hari ini ada yang tidak masuk? Kenapa bisa tidak? Baik, sebelum masuk ke materi pembelajaran, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, siapa tadi pagi yang sudah sarapan? Saya. Setelah kalian makan nih, dikunyah di dalam mulut, makanan tersebut akan menuju kemana? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Kerongkongan. Dari kerongkongan Ke setelah dari lambung setelah dari usus halus lagi usus besar direktus Jadi hari ini kita akan mempelajari materi tentang sistem apa? Di hari ini kita akan mempelajari tentang Sistem pencernaan. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur, fungsi, dan proses dalam sistem pencernaan makanan pada manusia. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis fungsi organ sistem pencernaan pada manusia dalam proses pencernaan mekanik dan kimiawi. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi gangguan atau kelainan yang terjadi pada sistem pencernaan. Apa sih itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan merupakan sistem kompleks yang saling terintegrasi untuk mengubah makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Nah, ini ada video proses sistem pencernaan. Tolong diperhatikan ya. Pernah nggak sih kalian pikir makanan yang kita makan kemana perginya setelah dikunyah? Nah, hari ini kita jalan-jalan menelusuri pencernaan makanan dalam tubuh, alias mempelajari sistem pencernaan manusia. Yuk kita bahas. Semua dimulai dari mulut. Di sini makanan kita dikunyah oleh gigi, dibahas dari mulut, lalu dibentuk di mulus supaya lebih mudah ditelan. Air liur
juga mengandung enzim yang mulai mencerna karbohidrat loh. Setelah kita makan, makanan masuk ke kerongkongan. Ini saluran panjang berbentuk paru panjang 20 cm yang menghubungkan mulut ke lambung. Di kerongkongan ini namanya jalan peristaltik, yaitu gerakan pernafasan. Ini kerongkongan yang membantu mendorong makanan masuk ke lambung. Dari tubuh kita. Sekarang kita tiba di lambung. Lambung adalah kantong elastis di perut bagian kiri atas. Di sini makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding lambung yang mengemas dan mengandung makanan. Sedangkan pencernaan kimiawi dibantu oleh pita lambung yang mengandung enzim peptid untuk memecah protein jadi gabah. Enzim lain untuk mengendapkan protein susu seir. Dan yang terakhir asam klorida untuk mengasamkan makanan dan kuman. Setelah itu, makanan yang sudah berbentuk bubur ini akan masuk ke usus halus. Usus halus ini panjang banget, bisa sampai 6 7 meter, dan terdiri dari 3 bagian. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama ada usus 12 jari atau duodenum, panjang sekitar 22 cm. Di sini makanan dicerna dengan pankreas yang mengandung amilase, mengubah amilo menjadi glukosa, tripsin mengubah peptid menjadi asam amino, lipase mengubah lemak menjadi asam lemak, gliserol, serta yang terakhir getah pedu yang membantu memecah lemak. Usus kosong atau dilulung, panjang sekitar 25 meter. Inilah sisa makanan dari usus halus, jadi dicerna lebih lanjut. Kemudian usus penyerapan atau ileo, ini bagian makanan. Inilah sari-sari makanan diserap oleh pembuluh darah, urin, dan tubuh. Setelah semua zat ini diserap, sisa makanan masuk ke usus besar. Tugasnya menyerap nutrien, vitamin, dan mineral dari sisa makanan. Oh iya, di usus besar juga ada bakteri penting, yaitu E. coli yang membantu usus makanan dan bentuk feses. Feses yang sudah terbentuk disimpan dulu di rektum. Kalau bertemu, tubuh kita ada sinyal ke otak, kita merasa. Dan terakhir, feses dikeluarkan dari tubuh lewat anus. Selesai nih pencernaan makanan sistem pencernaan manusia. Nah, dia teman-teman pencernaan jeruk makanan. Nah, itu tadi proses sistem pencernaan. Tadi kan ada pencernaan mekanik dan kimiawi. Mbak Lilis dibaca pencernaan mekanik. Pencernaan mekanik. Pencernaan mekanik adalah proses pengolahan makanan secara fisik tanpa mengubah struktur kimianya. Tujuannya adalah untuk memperkecil ukuran makanan sehingga lebih mudah diolah oleh enzim pencernaan pada tahap kimiawi. Selanjutnya pencernaan kimiawi. Pencernaan kimiawi adalah proses pemecahan makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim, asam, dan cairan pencernaan. Proses ini mengubah molekul kompleks seperti karbohidrat, protein, dan lemak menjadi bentuk sederhana seperti glukosa, asam amino, dan asam lemak yang dapat diserap oleh usus. Nah, jadi perbedaan pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Kalau pencernaan mekanik itu proses pengolahan makanan secara fisik tanpa mengubah struktur kimianya. Kalau kimiawi itu proses pemecahan makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim, asam, dan cairan pencernaan. Selanjutnya ada gangguan sistem pencernaan. Siapa di sini yang pernah mengalami gangguan sistem pencernaan? Saya. Pernah semua. Pernah semua ya. Urus. Pola makannya yang pertama ada diare. Gangguan ini terjadi karena selaput ginjal usus
mengalami iritasi. Salah satu penyebab diare yaitu karena mengkonsumsi makanan yang tidak higienis atau mengandung kuman. Nah ini yang suka jajan sembarangan. Suka makan seblak. Ya, das itu bisa. Selanjutnya ada gastritis, merupakan gangguan di mana dinding lambung mengalami peradangan. Gangguan ini disebabkan karena kadar asam klorida atau HCl terlalu tinggi. Selanjutnya ada MA, Ica dibaca Ica. Ya. Yang ketiga itu ada MA. MA merupakan gangguan sistem pencernaan yang ditandai dengan adanya rasa perih pada dinding lambung. Selain itu, MA juga disertai dengan adanya rasa mual dan baru menjadi bingung. Gangguan ini terjadi karena tingginya kadar asam lambung. Penyebabnya itu karena pola makan tidak baik atau tidak teratur, stres dan lain sebagainya. Yang keempat itu sembelit. Gangguan ini terjadi karena usus besar menyerap air terlalu banyak. Sembelit disebabkan karena kurang mengkonsumsi makanan berserat seperti buah dan sayur atau kebiasaan buruk yang selalu menunda buang air besar. Siapa yang tidak suka makan buah dan sayur? Bella. Karena sembelit ini ya, karena kurang makanan berserat. Selanjutnya ibu akan membentuk kelompok jadi 5 kelompok. Langsung saja berhitung mulai dari Alia. 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
3. 1. 2, 5. Sudah? Baik, itu sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 ada sebelah sini, kelompok 2 sini, kelompok 3 di belakangnya, kelompok 4 di sini. Berapa menit itu Bu? Berarti 6 menit. Cukup? 6 menit, 10 menit itu Bu. Ibu ini boleh pakai boleh. Bu ini bisa buka HP enggak Bu? Bisa. Sudah.
Apa sih belum tulis kiami gitu? Enggak Bu, susah banyak pusing malah. Ada yang sudah selesai? Kurang sedikit Bu, kurang yang ketiga. Sudah selesai Bu. Buat Bu, ya Bu, udah. Sudah. Siapa?
Rame ya. Sudah ya, maksudnya sudah. Iya. Yang belum selesai nanti berdiri aja. Para perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan kelompok diskusinya. Kelompok saya. Nyeja, kalau berapa? Kelompok tiga. Halo, dengar aja teman-teman. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempresentasikan tentang hasil pengerjaan KKPD. Yang pertama mengamati gambar sistem pencernaan di bawah ini. Yang nomor A itu gambar mulut, B kerongkongan, C lambung, D usus halus, E usus besar, F rektum, G dan G anus. Pada mulut itu fungsinya untuk menghancurkan makanan secara mekanik dan kimiawi agar mudah ditelan. Kerongkongan itu mendorong makanan menuju lambung. Lambung itu membunuh kuman dengan asam lambung dan memecah proton menjadi pepton. Protein, teman-teman. Memecah protein. Protein itu kalau ucap Kemudian ada usus halus. Usus halus ini fungsinya sebagai tempat penyerapan sebagian besar sari-sari makanan ke pembuluh darah. Selanjutnya yang E itu usus besar. Usus besar itu fungsinya menyerap air dan sisa makanan dan tempat pembentukan feses dengan bantuan bakteri. Yang F ada rektum, yaitu menampung feses. Nah, sementara. Dan yang G terakhir itu ada anus, yaitu pengeluaran feses. Ya, itu tadi presentasi dari kami. Jadi teman-teman yang ketiga itu identifikasi gangguan atau kelainan yang terjadi pada sistem pencernaan. Dina memiliki kebiasaan membuang jajanan sembarangan di pinggir jalan tanpa memperhatikan kebersihannya. Setelah pulang sekolah, Dina mengalami sakit perut, buang air besar terus-menerus dengan tinja cair, tubuh terasa lemas dan disertai demam. Dokter menjelaskan bahwa gangguan tersebut disebabkan oleh infeksi bakteri pada saluran pencernaan akibat makanan yang terkontaminasi. Pertanyaannya, A. Identifikasilah gangguan sistem pencernaan yang
dialami Dina. Jadi sistemnya itu terganggu karena dia itu sakit diare, Bu. Jadi karena terdapat makanan itu terdapat dalam tubuh itu ada makanan yang terkontaminasi itu yang menyebabkan dia sakit diare. Nah, yang kedua, sebutkan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah gangguan tersebut. Menjaga kebersihan diri dan juga makanan. Contohnya, cuci tangan sebelum makan. Konsumsi makanan yang matang, karena makanan yang mentah biasanya itu sangat mudah terkontaminasi dengan bakteri ataupun virus yang berada di luar. Yang paling penting itu makanan harus berada di tempat yang higienis. Apakah jawabannya ada yang berbeda dengan jawaban yang Neng tadi? Ada. Tapi yang kelompok yang pertama Saya tuh baca ini. oh yang pertama fungsi. Yang salah satu. Ya, adanya. Yang mana yang beda? Yang khusus D sama D. Yang D-nya itu besar. Yang E-nya itu khusus halus. Itu kebalikannya dari kelompok. Ya, kebalikannya. Yang D itu besar. Yang D ini harusnya usus besar ya. Ya. Yang pertama mulut ya. Ya. Mulut fungsinya apa tadi? Menentukan makanan. Terus kerongkongan fungsinya apa? Mendorong makanan ke lambung. Nah itu yang C. Fungsinya untuk apa? Mencerna. Membunuh kuman dulu baru mencerna. Sama. Intinya makanan. Sebenarnya usus besar apa? Pencernaan. Fungsinya usus halus. Sama ya jawabannya Sama. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran, kita review sebentar materi tadi yang sudah dijelaskan. Sistem pencernaan itu apa? Selanjutnya proses sistem pencernaan tadi yang pertama dari mana?
perjalanan ada apa saja? Dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah. Mau bertanya Bu, saya Bu. Ya, kan ada rektum ya Bu ya, itu kan tempat menampung feses sementara ya. Itu kira-kira berapa ya waktunya untuk menampung? Apa ada ketentuannya apa enggak? Tadi kan itu dia sudah dijelaskan kalau Iya. sudah ada sinyal Dari hidupnya kan dia Bu ya. nanti bisa dilihat lagi. Ya. Dari yang lain apakah belajar? Baik, kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, untuk minggu depan kita akan mempelajari materi tentang sistem pernafasan. Terus dibaca dulu di rumah ya. Kita ucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. KPD-nya dikumpulkan ya. Ya Bu. Sebelumnya kembali ke tempat yang Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.